Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nesrina Zaya Harhab dengan NIU 533665. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pakan dan struktur populasi ikan. Nah, ini adalah jurnal yang saya pakai. Nah, ketersediaan pakan adalah faktor yang paling penting karena dia menentukan keberhasilan hidup ikan mulai dari larva hingga dewasa. Nah, di alam, nanti pastinya ada perubahan musim, kondisi lingkungan, serta dinamika rantai makanan yang itu akan mempengaruhi kapan dan seberapa banyak pakan yang tersedia. Sehingga ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan, proses reproduksi, serta perkembangan struktur populasi. Nah, kemudian pada fase awal kehidupan, kelangsungan hidup larva ikan itu sangat sensitif dengan kecocokan waktu antara kebutuhan makan dan melimpahnya pakan. Sehingga kita perlu memahami tentang hubungan pakan dengan dinamika populasi ikan, karena itu akan menjadi kunci dalam pengelolaan stok dan keberlanjutan perikanan. Nah, ketersediaan pakan itu dia berpengaruh langsung terhadap laju pertumbuhan ikan, karena kalau makanan cukup, ikan dapat memanfaatkan energinya untuk membangun jaringan tubuh baru, mempertahankan metabolisme, dan menyimpan energi untuk reproduksi. Kondisi pakan yang baik nantinya mendorong ikan menghasilkan telur dengan kualitas yang lebih tinggi dan peluang terbentuk generasi baru meningkat. Nah, di tingkat populasi, keberadaan pakan yang stabil itu nanti akan menciptakan struktur populasi yang seimbang karena ikan dari berbagai kelas umur mampu bertahan hidup. Nah, kebalikannya, kalau kekurangan pakan itu akan memicu perlambatan dalam pertumbuhan, terus penurunan kapasitas reproduksi, serta meningkatnya mortalitas pada fase-fase awal kehidupan. Kemudian hipotesis critical stage dan match mismatch itu dia menjelaskan kenapa fase larva itu adalah titik yang paling menentukan dalam rekrutmen populasi karena pada critical stage itu larva bergantung pada pakan eksternal setelah cadangan kuning telurnya habis. Jadi pada tahap ini, pakannya itu nggak tersedia dalam jumlah yang cukup, sehingga tingkat kematian atau mortalitas larva itu dia meningkat drastis. Sehingga hipotesis match-mismatch itu dia memperluas konsep dengan memfokuskan pada sinkronisasi waktu antara puncak kelimpahan pakan dengan periode kebutuhan makan larva. Nah, kalau kedua kurva ini saling tumpang tindih atau match, maka kelangsungan hidup larvanya tinggi. Namun, kalau jika waktu keduanya nggak selaras atau mismatch, itu dia rekrutmennya akan gagal meskipun jumlah telur yang diproduksi induk sama. Nah, jadi permasalahannya itu yang pertama kita keterkaitan ketersediaan pakan dengan pertumbuhan, reproduksi, dan struktur populasi ikan itu apa, serta hipotesis rekrutmen larva yaitu critical stage dan mismatch itu gimana. Nah, ini ada dua grafik, ada yang grafik match itu gimana, mismatch gimana, dan mismatch gimana. Nah, jadi untuk penyelesaian yang pertama, ketersediaan pakan itu dia sebagai kunci karena dia memegang peranan besar dalam pertumbuhan, keberhasilan reproduksi, dan pembentukan struktur populasi ikan. Jadi ketika makanan melimpah, maka ikan nanti akan tumbuh lebih cepat karena kebutuhan energi untuk aktivitas dasar dapat terpenuhi. Sehingga sisa energinya itu dapat dialihkan untuk membangun jaringan tubuh. Nah, nggak hanya itu, kondisi pakan yang baik juga membuat ikan mempunyai cadangan energi yang cukup untuk proses reproduksi. Misalnya menghasilkan telur yang lebih banyak, lebih besar, atau dengan kualitas yang lebih baik. Sebaliknya, jika makanan terbatas, ikan cenderung mengalami pertumbuhan yang lambat, menunda kematangan gonad, atau mengurangi jumlah telur yang diproduksi. Dalam skala populasi, kelimpahan pakan yang stabil mendukung tingginya kelangsungan hidup individu dari berbagai kelas umur sehingga struktur populasi jadi lebih seimbang. Namun ketika pakan menurun, mortalitas terutama pada fase awal kehidupan itu nanti dia meningkat. Jadi pada fase larva mortalitasnya itu lebih tinggi karena dia populasi didominasi oleh kelompok umur tertentu sehingga pakan yang ada di perairan nanti pada akhirnya menentukan dinamika pertumbuhan populasi dan pola reproduksinya. Nah, kemudian yang pada untuk grafik, hipotesis rekrutmen larva itu khususnya di critical stage dan match mismatch itu nanti dia akan menjelaskan tentang keberhasilan larva bertahan hidup dan ditentukan oleh kecocokan waktu antara fase kebutuhan makanan larva dan puncak ketersediaan pakan di lingkungan. Nah, pada fase critical stage, nanti larva akan berada di periode yang paling rentan karena mereka kan baru mulai membutuhkan makanan eksternal setelah cadangan kuning telurnya habis. Nah, kalau pada tahap ini si larva nggak menemukan pakan dalam jumlah yang cukup, maka tingkat kematian atau mortalitas itu akan sangat tinggi. Nah, konsepnya itu nanti diperluas oleh hipotesis match-mismatch, di mana pada kondisi match, waktu menetasnya larva itu dia bertepatan dengan periode melimpahnya pakan, biasanya zooplankton, sehingga area pertemuan antara kurva kelimpahan larva dan kurva makanan atau bagian arsirannya jadi besar dan menandakan
peluang hidup larva yang tinggi. Namun pada kondisi mismatch, itu puncak limpahan pakan itu dia datang terlalu cepat atau terlalu lambat sehingga dibandingkan saat larva membutuhkan makanan. Nah, akibatnya itu nanti area tumpak tindih jadi lebih kecil sehingga larva tuh nanti jadi dikit yang bertahan. Tiga skenario yang digambar itu nanti dia menunjukkan bagaimana perbedaan waktu dapat membuat rekrutmen larva itu dia sangat berhasil atau justru gagal. Meskipun jumlah telur yang dihasilkan, induk tetap sama. Nah, jadi dengan demikian, sinkronisasi waktu antara produksi larva dan ketersediaan pakan adalah kunci utama bagi keberhasilan rekrutmen dalam populasi ikan. Nah, kemudian kesimpulan dari keseluruhan, itu dia ketersediaan pakan, itu dia mempunyai peran yang sangat penting dalam pertumbuhan, reproduksi, dan struktur populasi ikan. Karena seperti yang kita tahu, fase larva adalah fase ini mana dia tuh titik kritis antara kecocokan waktu antara kebutuhan makan dan kelimpahan pakan yang nantinya akan menentukan tingkat kelangsungan hidup si larva. Nah, ketidaksesuaian waktu ini nantinya akan menyebabkan kegagalan rekrutmen atau mortalitas dan berdampak jangka panjang pada populasi. Sehingga kalau kita memahami konsep critical stage dan match mismatch, maka kita dapat mengolah perikanan itu dia lebih tepat dan berbasis ekologi. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.